Kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 7 perkembangan teknologi, subtema 3 perkembangan teknologi komunikasi, pembelajaran 4. Materi ini ada di halaman 141 sampai dengan 149. Baik anak-anak, Ibu langsung membahas materinya ini. Materi pembelajaran 4. Dengarkan cerita gurumu tentang cara menjaga keselamatan di kolam renang. Pagi hari, Siti menerima pesan singkat atau SMS dari Lani melalui ponsel milik ibu. Rupanya Lani mengajak Siti untuk berenang bersama. Siti minta izin kepada ibu untuk pergi berenang bersama Lani dan Dayu. Ibu mengizinkan Siti pergi berenang. Ibu meminta Bibi untuk menemani Siti pergi berenang. Berenang merupakan olahraga air yang baik. Pada saat berenang, semua otot tubuh bergerak. Namun, kita harus waspada akan bahaya berkegiatan di air. Bahaya yang mungkin terjadi di kolam renang adalah tenggelam. Agar tetap selamat saat berenang, kita harus ditemani oleh orang yang sudah mahir. Apa saja upaya yang dapat kita lakukan untuk menjaga keselamatan diri saat berenang? Perhatikan poster cara menjaga keselamatan diri di kolam renang sebagai berikut. Upaya menjaga keselamatan diri saat beraktivitas di air. Yang pertama, gunakan pelampung. Kedua, lakukan pemanasan untuk mencegah cedera. Ketiga, berlatih berenang di kolam yang dangkal. Dan keempat, tidak berenang sendiri dan pastikan ada yang mengawasi. Lakukan tahapan-tahapan berikut sebelum berenang. Yang pertama, pastikan pakaian yang dikenakan adalah pakaian renang. Kedua, lakukan pemanasan sebelum masuk ke kolam renang. Ketiga, lakukan kegiatan bersama teman yang sudah bisa berenang. Keempat, lakukan latihan meluncur dan mengambang di kolam dangkal. Dan kelima, kenakan pelampung agar lebih aman. Lanjut ke materi Ayu membaca anak-anak. Setelah berenang, Dayu meminjam telepon kantor kolam renang untuk menelepon ibu. Dayu minta izin kepada ibu untuk mengerjakan tugas kelompok di rumah Siti. Dayu sangat bersyukur karena ada alat bantu yang memudahkan dalam berkomunikasi. Dengan telepon, Dayu dapat langsung berbicara dan mendengarkan suara ibu. Telepon adalah alat komunikasi secara lisan. Selain alat komunikasi lisan, hingga saat ini alat komunikasi tulisan juga masih terus berkembang. Bacalah teks berikut. Alat komunikasi tulisan. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Ada surat yang ditulis pada daun lontar. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Surat akan dikirimkan oleh petugas pos dalam waktu tertentu. Waktu penyampaian surat tergantung pada jarak, tujuan, dan biaya pengiriman. Biasanya sekitar 3 hari sampai 1 minggu. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Surel dikirim melalui jaringan internet dengan alat bantu komputer. Melalui surel, pesan dapat diterima di tempat tujuan sesaat setelah dikirim. Tentu saja hal tersebut sangat membantu komunikasi. Kini, surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat.
Melalui telepon seluler, kita dapat berkirim pesan menggunakan aplikasi pesan singkat atau SMS. Bahkan saat ini kita dapat saling berkirim data penting melalui ponsel dengan berbagai pilihan aplikasi. Lanjut ke materi Ayo Menulis anak-anak. Lingkari jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh teknologi komunikasi. Ini yang pertama adalah surel anak-anak. Surel atau surat elektronik ini merupakan produk teknologi komunikasi. Selanjutnya pesan singkat atau SMS, Ibu lingkari anak-anak. Ini merupakan produk teknologi komunikasi. Selanjutnya ponsel, ini juga Ibu lingkari. Ini produk teknologi komunikasi. Komputer juga anak-anak di sini. Komputer juga produk teknologi komunikasi. Selain itu juga internet. Ibu lingkari. Temukan kalimat utama dari tiap paragraf. Lalu tuliskan ringkasan teks alat komunikasi tulisan. Baik, di sini sudah Ibu beri contoh ringkasannya. Perlu anak-anak ketahui pada teks alat komunikasi tulisan, ini kalimat utamanya ada di awal paragraf dan merupakan paragraf deduktif. Baik, Ibu bacakan contohnya. Sejak zaman dahulu, komunikasi secara tertulis sudah mulai dilakukan. Selanjutnya, surat ditulis pada selembar kertas dan dimasukkan ke dalam amplop. Pada abad 21 mulai dikenal surat elektronik atau surel. Kini surel bukan lagi satu-satunya alat komunikasi yang cepat. Lanjut ke materi Ayo Berdiskusi anak-anak. Setelah mendapat izin dari Ibu, Dayu dan teman-teman segera menuju rumah Siti. Mereka mendapat tugas untuk mencari informasi mengenai alat komunikasi. Siti akan mencari informasi di internet. Dayu akan mencari informasi dari buku-buku dan majalah. Lani akan menelepon pamannya yang bekerja di perusahaan telekomunikasi. Udin membantu meringkas hasil informasi. Edo akan menuliskannya pada sebuah buku. Benny bertugas membuat gambar dan hiasan pada ringkasan informasi yang telah dibuat. Dayu dan teman-teman memiliki keterampilan yang beragam atau berbeda-beda. Dapatkah kerjasama dapat terlaksana jika kita memiliki kemampuan yang beragam? Tentu dapat. Diskusikan dengan teman kelompokmu. Buatlah kelompok yang terdiri atas 5 orang. Tuliskan kemampuan khusus yang dimiliki oleh teman-temanmu. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Ini nama Aldo, kemampuannya adalah pandai melukis. Selanjutnya Risa, kemampuannya pandai membaca puisi. Ibu lanjutkan lagi anak-anak. Dava, pintar matematika kemampuannya. Fania, kemampuannya adalah pandai menari. Dan Sando, kemampuannya adalah juara lari. Lanjut ke materi Ayo Berdiskusi anak-anak. Kemampuan dan keterampilan setiap orang berbeda-beda. Namun perbedaan tidak menghalangi kita untuk bekerja sama. Dengan adanya perbedaan, kita tetap dapat saling membantu. Selain itu, kita dapat saling melengkapi. Hal tersebut dinamakan kolaborasi. Menurut Kamus KBBI, kolaborasi artinya perbuatan bekerja sama. Kerjasama merupakan pengamalan sila keempat Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Apakah kemampuan setiap orang sama? Tidak. Bagaimana sikap kita terhadap keberagaman atau perbedaan dari setiap orang? Sikap kita adalah saling menghormati keberagaman setiap orang.
Diskusikan pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Bacakan hasil diskusimu di depan kelas. Baik, Ibu memberi contoh hasil diskusinya anak-anak. Pentingnya memahami perbedaan setiap orang dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tumbuh sikap saling menghormati perbedaan. Yang kedua, tumbuh sikap toleransi atau tenggang rasa. Dan yang ketiga, kerukunan tetap terjaga. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.